kan Allah yang melakukan maksiat itu. Coba kan Allah yang gerakkan kita itu. Jadi pencuri itu waktu dia mencuri itu Allah, Pak. Maksudnya Allah yang kekuatan Allah dia bisa mencuri. Gak bisa dia mencuri kalau bukan kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barikul khalaqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salah satu strategi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita adalah tentu melalui dengan ilmu. Jadi salah satu strategi yang paling dianjurkan dalam Islam untuk meningkatkan kualitas diri kita itu adalah dengan melalui ilmu. Dan tentu ilmu salah satu medianya itu adalah melalui ta'lim, dan alhamdulillah ta'lim ini bisa berjalan continue terus menerus dalam waktu yang sudah cukup lama. Semua pihak yang mengambil bagian dalam terlaksananya sebuah ta'lim itu tentu saja mendapatkan kedudukan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan sebuah taklim tentu mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk para jemaahnya yang meramaikan, memakmurkan taklim tersebut. Karena semakin ramai taklim, semakin makmur taklim, tentu semakin memberikan semangat kepada kita semua. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai pasal-pasal di dalam buku Madarijus Salikin. Buku Madarijus Salikin juga adalah salah satu buku yang sangat kita butuhkan untuk memperbaiki diri. Karena Madarijus Salikin itu adalah buku yang berbicara tentang pendakian. Ya. Jadi memperbaiki diri itu seperti mendaki gunung. Semakin kita tinggi, maka semakin berat perjalanan. Semakin tinggi, jauh dari permukaan laut, langkah semakin berat. Tetapi posisi semakin tinggi. Nah, cuma orang kalau mendaki gunung tidak tahu ilmunya, tentu banyak energi terbuang, kemudian bisa tersesat, tidak bisa pulang, bisa terjadi kecelakaan. Nah, mendaki gunung saja seperti itu, apalagi kalau mendaki spiritual, mendaki rohani. Jadi mendaki rohani ini tentu butuh ilmu. Nah, salah satu ilmu itu yang memandu kita dalam pendakian rohani, mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah ilmu akhlak. Dan salah satu buku ilmu akhlak yang paling banyak dipelajari di dunia Islam sekarang ini adalah buku ini, itu Madarijus Salikin. Pagi ini kita masuk ke pasal muru'ah. Apa itu muru'ah? Muru'ah itu berasal dari kata al-mar'ah. Al-mar'ah itu artinya orang. Ya. Orang, manusia atau orang. Jadi muru'ah itu adalah menjadi manusia. Mungkin biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, kenapa marah Pak? Ya bukan saya marah, cuma saya kenapa nggak diorangkan? Ya kan biasa ada orang itu, saya kok nggak diorangkan. Jadi sebenarnya masyarakat awam secara keseluruhan itu, yang dimaksud orang itu paham bahwa orang itu bukan makhluk biasa.
Iya. Masa saya datang dianggap benda mati? Nah, itu. Saya nggak diorangkan. Jadi orang dalam pengertian di masyarakat umum sebenarnya relatif sudah bagus. Iya. Kalau di dalam ilmu pengetahuan umum biasanya manusia itu disebut al-hayawanun natik, hewan yang berpikir. Agak ini ya. Apa itu orang? Al-hayawanun natik, hewan yang berpikir. Jadi yang lebih menonjol itu hewannya. Jadi kalau hewan itu bisa mikir, itu orang namanya. Kalau dalam ilmu biologi kan begitu kita belajar itu. Dalam ilmu umum ya, ilmu pengetahuan umum di sekolah katanya, apa itu manusia? Manusia itu atau orang itu adalah al-hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir. Jadi hewan tambah sedikit berpikir udah manusia. Tapi kalau kita orang Indonesia, yang dimaksud orang itu nggak sekedar begitu. Orang itu adalah makhluk yang memiliki sifat-sifat sedemikian mulia, jauh di atas binatang, jauh di atas binatang. Nah dari sini ini kata muru'ah ini. Jadi muru'ah itu satu sifat yang menunjukkan bahwa orang itu sudah sampai kepada sifat manusia yang sebenarnya seharusnya. Iya. Kalau perkata muru'ah itu artinya harga diri. Jadi kalau ada tadi orang bilang saya tidak diorangkan, yang dia maksud itu tidak dihargai. Ya, tidak dihargai. Dia sudah berjuang, sudah berusaha setengah mati, ya berkorban, tapi tidak dihargai. Nah, maka dia menganggap ada yang aneh dalam pandangan orang ini yang tidak. Jadi dia menganggap tidak diorangkan. Muru'ah juga berarti keluhuran budi. Jadi sifat budi yang luhur atau keperwiraan atau kewibawaan. Bulan lalu kita membahas tentang futuwah. Futuwah itu artinya adalah kejantanan, kesatria. Nah ini agak dekat kesatria dengan perwira. Jadi Indonesia punya kata yang bagus, kesatria dan perwira. Kalau kesatria itu lebih khusus, kalau perwira ini lebih umum sifatnya. Jadi sifat mulia manusia secara keseluruhan ini lebih dekat dengan perwira. Ya. Tapi kalau sifat manusia yang lebih mengarah kepada kelaki-lakian, kejantanan, itu namanya futuwah atau kesatria. Ya. Sekarang anak-anak kita lebih mengenal kesatria baja hitam saja. Jadi tidak mengenal kesatria dalam pengertian ilmu akhlak. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah akhirnya membuat definisi yang bagus kita pakai. Jadi muru'ah atau keperwiraan itu artinya sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki jiwa seseorang, yang dengannya dia berbeda dari binatang dan syaitan. Jadi Bapak Ibu, di dalam alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu macam-macam. Dari segi perbedaan potensi, ada 3 makhluk yang sering disebut dalam ilmu akhlak. Yang pertama adalah manusia dan jin. Manusia dan jin ini sama. Yang kedua adalah malaikat, yang ketiga adalah syaitan. Jadi ada 3 makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang secara potensi berbeda drastis. Kalau malaikat itu diciptakan Allah itu diciptakan memang defaultnya jadinya malaikat tuh baik. Jadi nggak ada malaikat yang nggak baik. Nggak ada misalnya orang itu malaikat nggak baik banget, nggak ada orang. Misalnya ada orang dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Malaikatul maut nggak baik banget. Nggak ada orang bilang begitu. Karena waktu malaikat cabut nyawanya si fulan itu tetap baik malaikat itu. Apakah malaikat yang meniup sangkakala waktu terjadi kiamat tidak baik? Orang juga nggak bilang tidak baik. Cuma orang takut. Takut kalau bilang udah lihat malaikatul maut, takut karena takut mati. Tapi dia tidak bilang malaikat itu tidak baik. Jadi malaikat itu defaultnya dari sononya baik. Mengapa malaikat dari sononya baik? Karena malaikat itu hanya dibekali potensi akal. Dia tidak ada hawa nafsu. Tidak ada hawa nafsu.
Yang kedua setan. Setan itu tidak ada akalnya, yang ada hanya hawa nafsu. Ya, jadi setan itu ada hanya hawa nafsu saja. Tidak ada akalnya dia, setan itu. Maka setan tidak pernah berpikir baik. Kalau akal itu kan selalu berpikir baik. Nah, kalau manusia ini dibekali kedua-duanya. Jadi di dalam diri kita ada hawa nafsu seperti yang dimiliki setan, dan ada akal seperti yang dimiliki oleh malaikat. Maka bisa kita lihat kehidupan sehari-hari kita itu pertentangan antara itu, Bapak Ibu. Pertentangan antara hawa nafsu dan akal sehat. Sepanjang kita hidup di dunia ini itu pertentangan itu. Mau kita bekerja, bahkan sholat tadi pun itu terjadi pertentangan dalam diri kita. Jadi setan pun tetap pengaruhi kita waktu kita sholat. Nah, waktu berbuat baik pun manusia dipengaruhi oleh setan. Nah, maka di dalam diri kita ini tiga kekuatan itu ada tiga tarikan, tarik ulur ini, tarik ulur. Tarikan pertama mengajak kepada sifat-sifat setan. Sifat-sifat setan itu seperti takabur atau sombong ya, selalu merasa lebih hebat dari orang lain, itu setan. Aslinya manusia nggak begitu. Jadi yang bikin manusia itu merasa hebat dari orang lain itu karena pengaruh setan. Kalau manusia kembali kepada aslinya nggak begitu, ya nggak begitu. Fitrahnya manusia itu tidak begitu. Itu dicirikan oleh dua anak Adam alaihissalam, yakni Kabil dan Habil. Nah, Habil ini tetap berada di fitrah, Kabil ini dipengaruhi oleh setan, sehingga Kabil merasa lebih hebat daripada Habil, lebih kuat, dan akhirnya dia bunuh adiknya itu. Jadi iri dan dengki yang ada dalam dirinya itu memuncak jadi amarah, emosi, kemudian dia bunuh adiknya. Adiknya ini tetap dalam fitrah manusia, tapi kalau Kabil dipengaruhi oleh setan. Yaitu yang terjadi terus sampai nanti kiamat. Ya. Jadi yang namanya anak cucu Adam ya selalu dipengaruhi oleh setan. Iri, dengki, sombong, aniaya, ya merasa hebat kalau memanfaatkan orang lain. Merasa hebat bisa menipu orang lain. Nah, ada orang merasa hebat Pak, bisa menipu orang lain. Bukan menipunya, menipu orang lain. Kalau menipu itu tidak, itu netral. Menipu itu netral. Kadang menipu dibutuhkan. Misalnya kita menipu setan itu malah bagus. Ya, kita tipu setan. Ya, itu bagus. Jadi pekerjaan menipu itu netral. Yang bikin dia negatif kalau menipu orang lain. Ya, menipu orang lain, mencelakakan orang lain. Kalau menipu setan ya positif. Menipu orang juga kalau cuma main-main nggak apa-apa. Misalnya kita tendangan penalti, main bola ditipu ya nggak apa-apa. Itu tidak ada berdosa Pak. Kan itu kalau tendangan penalti penendangnya menipu kiper, apakah itu dosa? Ya enggak berdosa di situ. Jadi menipu itu bukan dosa. Kapan dia jadi dosa? Ya siapa sasarannya, apa niatnya. Nah, kadang manusia bangga kalau dia menipu orang lain. Kejahatan, kerusakan dan seterusnya, kebohongan, rekayasa, makar, itu setan semua itu. Itu bukan manusia itu setan. Nah, ada yang juga mengajak kepada sifat hewan. Sifat hewan. Apa itu yang mengajak kepada sifat hewan? Hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi makan, minum, tidur, kawin, berkuasa dan lain-lain itu hewan itu bukan setan. Jadi ada rumus dari para ilmu akhlak seperti ini. Kalau yang dorongan dari dalam itu ingin memuaskan diri, itu sifat binatang itu. Tapi kalau setan itu cirinya menipu kita. Jadi yang baik dia bilang tidak baik, yang tidak baik dibilang baik. Nah, itu setan kerjanya itu. Itu bukan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu sifatnya hanya mau memuaskan. Nah, misalnya kita lihat makanan, pengen makan. Udah kenyang, ada makanan lebih enak, pengen makan lagi. Nah, itu bukan setan itu. Itu hawa nafsu. Jadi kalau mau memuaskan saja diri, itu dorongannya dari hawa nafsu. Tapi kalau merubah yang baik jadi tidak baik, nah itu kerjaan setan itu.
kerjaan setan. Seperti waktu Nabi Adam dan istrinya digoda setan untuk mendekati pohon. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekati pohon itu. Kalau kau dekati, maka kau akan menjadi orang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi setan datang kepada mereka berdua, kalau kamu tidak dekati pohon itu, kamu tidak akan kekal di surga ini. Jadi kalau kamu mau kekal, maka kamu dekati pohon itu, makan buahnya. Jadi setan itu membalik keinginan Allah, membalik keinginan. Jadi kalau azan kita diperintahkan sholat, setan nyuruhnya kita kalau tidur mungkin agak kontroversial Pak Haji. Mungkin yang ngomong jangan sholat dulu, ngaji aja dulu. Jadi dia bikin seakan-akan itu lebih baik yang dia perintahkan. Tapi sebenarnya dia balik. Jadi setan itu dia apa namanya? Setan itu dia haluskan sebenarnya pelanggaran menjadi seakan-akan kebaikan. Ya. Kenapa Pak Haji? Eho ya? Pakai ini aja. Iya. Jadi setan ini dia kerjaannya memoles kejahatan menjadi kebaikan. Ya, memoles kejahatan. Misalnya kalau orang mau korupsi nih, korupsi kan tanda tangan nih korupsi. Panitia tender sudah kasih tahu dia, Pak, ini untuk bisa memenangkan perusahaan Bapak kita harus banyak melakukan rekayasa nih Pak. Spek harus kita rubah. Nah, yang menentukan Bapak ini, tinggal Bapak tanda tangan, kita rubah semua spek ini. Nah, waktu dia mau tanda tangan, tentu setan tidak bilang jangan korupsi. Setan bilang, kamu itu udah menjawab 2 periode kamu jabat, belum pernah kamu bahagiakan istri. Jadi setan bahasanya bukan dia bahasanya halus kalau setan ini. Masa kamu sudah 2 periode menjabat, anak istri belum bahagia? Sekali-sekali bahagiakan istri, tanda tangan dia. Jadi setan memoles. Tapi kalau yang dari dalam itu mau memuaskan keinginan, itu hawa nafsu. Dua-duanya nggak ada puasnya ini, setan dan hawa nafsu, dia akan mempengaruhi terus manusia. Nah, yang ketiga itu adalah pengaruh malaikat akal. Dia ini selalu mau baik, bajik, ilmu, taat. Seperti kita belajar ilmu ini, yaitu malaikat. Makanya kan banyak riwayat katanya kalau orang berkumpul seperti ini di majelis ilmu, maka malaikat bergelantungan di langit menyaksikan orang yang sedang belajar ilmu. Kenapa? Ya itu pekerjaan malaikat. Ilmu itu pekerjaan malaikat. Jadi orang yang ilmu agamanya itu banyak, ya dalam, ya disenangi oleh malaikat. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa ada ahli agama melakukan juga korupsi, melakukan dosa, maksiat dan lain sebagainya? Ya hawa nafsunya lebih dominan daripada ilmunya. Jadi kalau akal ini dipengaruhi oleh hawa nafsu, akal berfungsi tidak benar. Akal aslinya baik, tapi kalau dia digelantungi oleh hawa nafsu, dipengaruhi oleh hawa nafsu, didominasi oleh hawa nafsu, maka dia menjadi tidak baik pengaruhnya. Jadi semua manusia berpotensi jatuh karena dia didomplengi terus oleh setan ini. Katanya iblis ini hanya nyerah kalau orang ikhlas. Kalau ikhlas tidak gampang. Karena orang yang ikhlas itu sudah sampai kepada makam tidak memperhatikan selain Tuhan. Jadi yang dia perhatikan hanya Allah saja. Itu orang ikhlas. Dia minum karena Allah. Apapun dia karena Allah. Tidak ada yang dia lakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas ini. Dan dia menganggap semua kehidupannya ini Allah yang gerakkan. Itu orang sudah ikhlas. Itu pernah Nabi Daud, saya pernah dengar ceramah seorang ustadz. Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nanti di surga siapa yang saya temani di surga? Siapa yang tetangga-tetangga saya, sahabat saya nanti di surga siapa aja ya Allah? Kalau Nabi begitu ya, yang dia pikirin itu siapa temannya di surga. Kalau kita ini kan belum tentu masuk surga, jadi yang kita pikirkan itu ya Allah, saya masuk surga apa enggak gitu ya. Kalau Nabi dia nanyanya nanti siapa teman saya di surga gitu. Ini dia udah pasti masuk surga.
Jadi Nabi Daud nanya, ya Allah, siapa nanti teman saya di surga? Terus Allah jawab, wahai Daud, kalau kamu mau tahu salah satu temanmu nanti di surga, kamu besok pergi ke pasar, penjual yang pertama kamu ketemu besok itu salah satu temanmu nanti di surga. Wah, penasaran Daud. Besok pergilah dia ke pasar. Sampai di pasar, penjual yang pertama dia ketemu adalah seorang penjual kayu. Ya, perhatikan penjual kayu. Biasa aja. Ya, penjual kayu ya, jual kayu, orang beli, kasih kayunya, dapat duitnya, udah biasa aja. Wah, ini teman saya nanti di surga, kata Nabi Daud. Setelah selesai jualan, dia dekatin penjual itu. Boleh saya bertamu ke rumah kamu? Ya boleh, wahai Nabi Allah, silahkan datang ke rumah saya. Karena Nabi Daud belum dapat jawaban, kenapa dia ini jadi penghuni surga. Datang, pergilah ke rumahnya si penjual kayu itu. Supaya di rumahnya, sebelum sampai di rumahnya, dia singgah di penjual gandum. Jadi uang tadi jual kayu, dia beli gandum. Setelah beli gandum, diajaklah Nabi Daud ke rumahnya. Kebetulan Nabi Daud bawa anaknya, yakni Nabi, siapa anaknya Nabi Daud? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masih kecil. Jadi Nabi Sulaiman masih kecil, jadi bertiga dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia persilahkan duduk Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dia ke dapur, dia giling gandum itu untuk bikin roti, untuk dia jamu. Setelah selesai, rotinya ada 3, roti buat dirinya, buat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi sebelum dia hidangkan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ Daud mulai dapat jawabannya. Di dalam riwayat itu dikatakan doanya orang itu, ya Allah, Engkaulah yang menumbuhkan kayu, di mana kayu itu bisa saya tebang supaya bisa menjadi mata pencaharian saya. Engkau pula yang menggerakkan hati orang yang datang ke pasar untuk beli kayu saya. Engkau pula yang menggerakkan penjual gandum untuk menjual gandum sehingga saya bisa beli gandum untuk tamu saya. Engkau pula yang menggerakkan Daud dan Sulaiman datang kepada saya, datang ke rumah saya supaya saya bisa menjamu tamumu di rumah saya. Engkau pula yang memberi saya kekuatan supaya saya bisa ngaduk gandum, masak gandum jadi roti, supaya saya bisa ada sesuatu untuk saya berikan kepada tamu. Jadi tidak ada satupun dalam pikiran dan perasaan dia itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gerakkan. Nah, barulah Daud mengatakan, oh ini rupanya yang bikin dia menjadi penghuni surga. Jadi kalau orang sudah menganggap hidupnya ini tidak ada satu pun dalam hidupnya ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gerakkan, wah itu udah tinggi itu makomnya itu. Biasa ada orang itu kalau mengalami sesuatu langsung Allah yang dia ingat. Langsung terjadi di sekitarnya ada hal yang tidak masuk akal, langsung yang keluar Masya Allah. Ya, kalau Allah yang berkehendak, ya terjadilah. Kalau ada yang sesuatu yang menakjubkan langsung keluar Subhanallah. Jadi semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya dunia dan akhirat itu, di akhirat orang sadar semua, di dunia enggak, Pak. Di dunia ini enggak banyak orang yang sadar seperti itu. Nanti di akhirat tersingkap semua. Wal amru yauma idzin lillah. Tadi dibacakan itu. Kalau nanti di akhirat tersingkap bahwa semuanya itu memang Allah. Dan di dunia ini memang kita manusia diberikan kesempatan untuk mengendalikan diri kita. Kalau di akhirat nggak ada lagi kuasa kita terhadap diri kita. Tadi dibacakan oleh imam sholat kita, wa ma adraka yaumuddin. Yaumuddin itu adalah hari di mana la tamliku syai'un li nafsin syai'an. Iya. Kalau di dunia kita berkuasa terhadap diri kita. Kalau di akhirat la tamliku nafsul li syai'an. Enggak ada orang yang punya kendali terhadap dirinya nanti di akhirat. Wal amru yauma idzin lillah. Dan semua kendali pada hari itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ini kendali terhadap diri kita ada pada diri kita. Alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaitum. Iya. Kalian berkuasa atas diri kalian sendiri di dunia ini. Dan kalau kalian bisa mengendalikan diri kalian, itu artinya kalian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadurrukum man dalla idza tadaitum. Dan kalau kalian sudah dapat hidayah dari Allah, enggak ada orang yang bisa menyesatkan kalian.
Nah, coba. Jadi kalau orang ditanya di dunia ini bagaimana caranya orang dapat hidayah dari Allah, ya kendalikan dirimu. Kendalikan, ambil alih dirimu. Nah, mengambil alih diri kita itu tidak lain adalah ini, memperhatikan itu tadi, pengaruh 3 tadi di atas itu. Mengambil alih diri kita artinya diri kita harus dikendalikan oleh sifat-sifat malaikat. Ya. Nah, itu saya bikin warna 2 karena di buku ini itu yang ditulis yang kuning ya. Yang kuning. Kata beliau, saya nggak tahu ini ya, apa kata beliau apa terjemahannya, bisa juga terjemahannya yang salah ini. Karena saya copy dari terjemahannya ini. Kata beliau, hakikat muru'ah itu adalah ketika engkau membenci 2 penyeru yang pertama dan memenuhi penyeru yang ketiga. Berarti beliau mengatakan kita harus kalau mau punya muru'ah, kita benci pengaruh setan dan pengaruh sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita. Yang kita harus pelihara sifat malaikat. Nah, hemat saya yang saya pelajari selama ini dalam ilmu akhlak tuh yang lebih benar yang hijau. Jadi yang hijau itu bukan kata-kata Ibnu Qayyim, itu dari saya. Jadi kalau saya berpendapat hakikat muru'ah itu ketika engkau membenci penyeru yang pertama, yakni setan, kemudian mengendalikan penyeru yang kedua, yakni sifat-sifat binatang. Jadi sifat binatang tidak perlu kita benci. Kalau menurut saya ini ya. Wallahu alam kalau teks Arabnya Ibnu Qayyim itu sama dengan pendapat saya. Tapi kalau di bukunya itu dia tulis seperti yang kuning itu. Tapi kalau saya berpendapat sifat hewan tidak perlu kita benci. Sifat hewan yang ada dalam diri kita itu hanya dikendalikan, perlu dikendalikan. Sebab menurut Al-Quran yang musuh kita satu-satunya dalam kehidupan ini cuma setan, Pak. La tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ibu-ibu yang sering baca surah Yasin kan begitu, innahu lakum aduwwum mubin. Jadi musuh kita yang nyata itu cuma setan. Hawa nafsu kita itu bukan musuh kita sebenarnya. Dia hanya perlu dikendalikan. Karena kalau kita tidak punya hawa nafsu, bumi ini tidak bisa dikelola. Ya, tidak bisa dikelola. Maka coba lihatlah apa namanya benda-benda mati seperti tumbuhan yang tidak punya hawa nafsu, ya begitu terus tumbuhan. Tumbuhan itu tidak pernah berkembang, tidak pernah mengalami. Tumbuhan hanya berkembang karena manusia melakukan kawin silang apa dan lain sebagainya. Jadi nah manusia melakukan kawin silang, bonsai apa dan seterusnya ini karena punya hawa nafsu, Pak. Kalau manusia tidak punya hawa nafsu, dia tidak bisa rekayasa itu genetik. Rekayasa genetik. Jadi rekayasa genetik yang bermanfaat bagi peradaban itu hasil dari hawa nafsu manusia sebenarnya. Nah, persoalannya apakah manusia ini dikendalikan oleh hawa nafsunya atau dia mengendalikan hawa nafsunya. Nah, yang benar adalah kita mengendalikan hawa nafsu. Jadi muru'ah itu bukan membenci sebenarnya hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu dan mengikuti perintah malaikat, pengaruh malaikat. Nah, kalau pengaruh malaikat akal sehat itu ya mau tidak mau, untuk menjadi mulia manusia harus mengendalikan, memenuhi itu. Ada perkataan ulama salafus saleh yang dikutip oleh Ibnu Qayyim. Allah menciptakan para malaikat yang mempunyai akal dan tidak punya syahwat. Kemudian dia menciptakan hewan yang punya syahwat tapi tidak punya akal. Dan menciptakan manusia yang di dalam dirinya ada akal dan syahwat. Siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, maka dia termasuk golongan malaikat. Dan siapa syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia golongan binatang. Nah, kalau saya lebih memahami siapa yang akalnya mengendalikan syahwatnya, maka dialah manusia sejati. Jadi bukan mengalahkan sebenarnya. Karena itu sebabnya Nabi mengatakan seperti pernikahan. Nabi mengatakan pernikahan itu sunnahku. Siapa yang enggak mau nikah bukan umatku. Nah, jadi kalau kita mau makan, ada dorongan makan, makan. Kalau ada orang yang menentang makan, nah ini keluar dari fitrah sebenarnya. Misalnya puasa terus, atau hidup seperti pendeta tidak mau menikah, nah, itu ditentang oleh Nabi. Pernah satu waktu di Madinah, ibu-ibu itu demo datang ke Aisyah, tolong sampaikan kepada Nabi, suami-suami kami sudah tidak pernah mengunjungi kami, karena suami kami kalau siang sibuk puasa, kalau malam sibuk sholat tahajud.
Maka Aisyah lapor kepada Nabi, Nabi marah itu. Bahkan dikisahkan Nabi tidak pakai sendal itu, lupa pakai sendal, datang ke masjid, naik ke mimbar, tegur itu orang-orang. Kalian yang lebih bertakwa atau aku yang lebih bertakwa? Engkau ya Rasulullah. Loh, kalau kalian menganggap aku yang lebih bertakwa, aku puasa, tapi aku juga kadang tidak puasa. Ya, jadi puasa sunnah itu enggak setiap hari. Kadang aku salat malam, tetapi sebagian malam aku mendatangi istri-istriku. Bahkan Nabi istrinya kan tidak satu. Ya. Ini ada orang istrinya cuma satu, sudah tidak mendatangi istrinya. Istrinya demo kepada Aisyah itu. Jadi kalau kita lihat kehidupan Nabi, hawa nafsu itu bukan dibenci, tapi hanya dikendalikan saja, disalurkan pada tempatnya secara halal. Ya. Yang tidak benar ya hawa nafsu dilepas kemana-mana, itu tidak benar. Itu pasti orang itu tidak punya muru'ah, dilepas kemana-mana sekarang hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu salurkan di jalan yang halal dan secukupnya. Iya. Sekarang kan orang makan tidak lagi secukupnya, Pak. Bikin warung makan extraordinary food. Dari namanya saja mau makanan yang tidak wajar. Extraordinary food, berarti makanan yang tidak wajar. Nah itu udah makan yang wajar aja. Kalau makan yang makan wajar aja, yang dinasehatkan oleh ahli gizi. Apa sih kalau ahli gizi menasihatkan? Ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin, ada mineral. Kalau kita ini yang udah tua-tua, kata dokter karbohidratnya mulai dikurangi, yang banyak-banyak ya proteinnya saja. Mineralnya saja atau vitamin tertentu yang dibutuhkan kalau usia sudah tua gitu. Yang masih kuat kerja di mana-mana ya mungkin karbohidrat harus banyak. Ya ikuti itu aja yang wajar. Kalau sudah mau makan yang aneh-aneh, apa namanya, reptil dicampur apa, nggak usah extraordinary. Ya, itu sudah melewati. Jadi hawa nafsu udah bicara kalau seperti itu. Tapi hawa nafsu tidak boleh dikekang. Karena kalau hawa nafsu dikekang, kita keluar dari fitrah, dan itu Nabi marah. Mungkin Nabi mencontohkan, Nabi itu makan daging, Pak. Ada agama tertentu sudah tidak mau makan daging. Harus apa namanya itu? Kalau nggak makan daging, vegetarian. Kalau Nabi enggak. Nabi makan domba, Nabi makan unta. Seandainya di Arab banyak sapi Bali ya Nabi makan sapi Bali, cuma kan di sana nggak ada sapi Bali ya. Jadi dia makan onta, makan daging domba, ya. Kalau di ayam akan daging ayam, ada ayam di sana, ya. Memang makan ikan, Nabi makan, ya. Lele enggak, karena di sana nggak ada ikan lele. Jadi saya kalau pergi di karena saya nggak suka lele, di keluarga saya nggak. Kalau pergi di teman ajak makan lele, enggak. Kenapa nggak Pak Amin nggak makan lele? Nabi nggak makan lele. Saya bercanda aja sih Pak. Saya tidak mengharamkan, tapi saya bilang saya nggak makan lele. Kenapa nggak makan lele? Nabi nggak pernah saya baca riwayat makan ikan lele gitu. Jadi makan minum, bersenang-senang, rekreasi, tapi jangan berlebihan. Nah itu yang penting kita ini. Nah, di mana diterapkan muru'ah itu ya di lisan, di akhlak, semua Pak, harta. Kalau lisan, kalau kita berkata-kata ini nggak boleh kata-kata ini didominasi oleh hawa nafsu dan syaitan. Ya, jangan ekstrim kanan Pak, sumpah, serapah, teriak. Kadang orang kita manusia ini kalau lagi marah kata-kata yang keluar sudah tidak terkontrol. Itu udah turun dari muru'ah itu, udah jatuh dari muru'ah. Kalau kata-kata ini sudah tidak terkontrol, lebih baik diam, kata Nabi. Kata-kata kita tidak terkontrol. Kalau bisa kata-kata kita manis, baik, lembut, ya menyejukkan, nah itu lebih baik. Bahkan Al-Quran surah Al-Baqarah mengatakan perkataan yang baik itu kepada orang yang minta-minta kadang lebih baik daripada sedekah, tapi sedekahnya diikuti dengan al-manna wassal, apa itu? Umpatan ya, nyebut sana sini saya udah bersedekah. Lebih bagus tidak bersedekah tapi kata-katanya baik ya, daripada bersedekah tapi kata-katanya kemana-mana nyebut. Asal ketemu orang lagi ngomong lagi, tadi saya sedekah di sana.
Ketemu orang lagi, dia sebut lagi, saya sedekah di sana. Sampai orang itu yang diceritakan sudah capek dengar dia bersedekah. Jadi sedekahnya itu tidak bagus, lebih bagus tidak bersedekah, tapi dengan kata-kata yang arif. Bukan berarti itu larangan bersedekah, maksudnya bersedekah yang tidak bagus. Begitu juga dengan akhlak harta. Bagaimana kalau kita muru'ah dalam harta yang penggunaannya terutama Pak, penggunaan harta tidak boleh mubazir, berlebih-lebihan, apalagi hal-hal yang haram. Kita udah banyak harta, alhamdulillah, tapi penggunaannya itu menentukan orang itu muru'ah apa tidak tuh. Ya. Karena kalau penjual sekarang nggak ada habisnya Pak. Ibu-ibu yang suka buka apa namanya itu, Shopee kan ibu-ibu rata-rata punya aplikasi Shopee apa Shopee. Nah, itu kita disajikan terus, ada live, ada ini, ada diskon. Heran nih manusia ini, kalau diskon barang itu berjubel orang antri, tapi kalau diskon pahala dari Allah, orang biasa-biasa aja itu. Kan banyak itu diskon pahala kan. Misalnya bulan puasa, siapa yang sholat sunnah pahalanya sama dengan sholat wajib. Siapa yang sholat wajib pahalanya sekian puluh kali sholat di waktu yang lain. Siapa yang sholat di Masjid Madinah pahalanya sekian kali. Siapa yang Masjidil Haram sekian pahala. Tapi orang tidak seheboh kalau diskon pakaian Pak, diskon jam tangan, itu orang bisa antri itu. Nah itu. Jadi manusia memang agak aneh juga manusia itu. Kita orang kurang yakin dengan diskon-diskon yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nah, derajat muru'ah ada 3 kata Ibnu Qayyim. Muru'ah yang pertama ini muru'ah saat kita sendiri. Bagaimana caranya kita memiliki muru'ah saat sendiri? Itu indikatornya gampang sebenarnya. Yakni kita pakai cermin diri kita yang mulia. Jadi semua manusia meyakini bahwa dirinya itu mulia. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami sudah jadikan manusia itu makhluk yang paling mulia, anak cucu Adam. Nah, kalau orang ingat itu dalam keadaan sendiri, dia melakukan hal yang hina, dia ingat bahwa dirinya makhluk yang paling mulia, nah itu bisa mengurangi. Bisa, masa saya melakukan ini padahal saya makhluk yang mulia. Ya, saya makhluk yang mulia. Kalau dulu orang-orang tua itu misalnya di Indonesia ini, misalnya di Jawa ya, misalnya seorang darah biru, bangsawan, priai, itu ya berpesan kepada anaknya, kamu jaga diri, kamu itu apa, darah biru, kamu itu keturunan orang baik-baik, jangan sembarang berbuat. Nah, anak-anak itu kalau ingat pesan orang tuanya itu bisa membantu dia. Nah, kalau yang begitu aja bisa bantu dia, masa kita tidak bisa membantu kita menjaga muru'ah kalau mengingat bahwa justru Allah yang bilang kita ini bukan makhluk sembarangan, kita ini makhluk yang paling mulia. Ya. Bukan darah biru lagi, darah putih. Ya. Bani Adam ini darah putih, karena dalam dirinya ada ruh ya, yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muru'ah dalam diri, dalam kesendirian itu adalah kita jadikan cermin kemuliaan yang ada dalam diri kita semua. Kita ini adalah makhluk yang paling mulia. Pantaskah makhluk yang paling mulia keluar kata-kata kotor? Pantaskah makhluk yang paling mulia menyakiti orang lain? Pantaskah makhluk yang paling mulia ini meminta-minta? Ya, ada orang minta-minta kemana-mana, minta dikasihani. Pantaskah orang yang mulia melakukan itu? Nah, nggak perlu sebenarnya apa namanya ustadz datang, ini guru agama datang. Dia sendiri kalau merenungkan dia adalah makhluk yang paling mulia, itu akan mengangkat derajatnya menjadi seorang yang memiliki muru'ah. Dia sadari kemuliaan dirinya, bahwa dia anak cucu Adam. Ya. Sekarang orang lagi debat Habib non Habib, apa namanya, keturunan Nabi bukan keturunan Nabi. Semuanya keturunan Nabi Adam kok kita. Ya. Berarti keturunan Nabi semua sebenarnya. Kan Nabi Adam kan Nabi. Iya kan? Nabi Adam, semua kita ini keturunan Nabi Adam, Bapak Ibu, namanya Bani Adam. Sedangkan Nabi Adam ini adalah seorang nabi, orang mulia. Jadi semua ini orang mulia, semua orang mulia. Mau profesinya apapun semua. Orang Nepal itu
orang Nepal, Pak, kalau salam sama, ini bukan orang Islam, ini orang Nepal, kalau salam sama sesalam itu bungkuk setengah mati. Itu bukan karena apa, dia menghormati manusia di depannya itu orang mulia. Jadi filosofinya itu bungkuk itu bukan menghormati orang itu, menghormati kemuliaan orang itu sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya asisten rumah tangga di rumah, jangan dilihat profesinya asisten rumah tangga. Dia itu manusia. Dia itu manusia yang mulia, anak cucu Adam. Maka jangan bertindak macam-macam kepada manusia. Nah, jadi kalau orang sendiri pakai itu. Kalau kita lagi sendiri pakai, kita ini anak cucu Adam. Ya. Kalau orang dulu pesan kepada anaknya, kamu itu keturunan raja, pria. Kita ini keturunan Adam. Nah, itu keturunan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, kalau kita bersama orang lain itu kita pakai cermin, Pak. Kita ingin orang lain itu tidak boleh apa, tidak boleh apa. Nah, kita harus begitu. Jangan kita tidak mau dicubit oleh orang lain, tapi kita suka cubit orang lain. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan muru'ah dalam diri kita kalau bersama orang lain? Seperti kita orang lain itu bersikap kepada diri kita. Iya. Orang lain itu kita ingin orang lain hargai kita, kita harus lebih hargai orang itu, dan seterusnya. Kita datang kepada orang, kita ingin orang lain itu menghormati kita, kita harus lebih menghormati orang lain itu. Nah, begitu cara menjadikan diri kita muru'ah. Begitu juga kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti tadi, segala sesuatu itu adalah asmanya Allah. Bahkan tadi kalau waktu kita sholat kita baca alhamdulillah, apa yang harus kita baca dulu sebelum baca Al-Fatihah? Kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita hanya bisa memuji Allah kalau menggunakan nama Allah. Nggak bisa kita memuji Allah kalau nggak pakai nama Allah, Bapak Ibu. Bahkan semua yang kita lakukan itu karena Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah. Saya menelpon, saya pencet nomor orang, ini Allah yang gerakkan tangan saya. Nggak mungkin tangan saya bisa bergerak kalau bukan Allah. Bagaimana saya bisa menelpon? Bagaimana saya bisa ruku? Bagaimana bisa saya i'tidal kalau bukan Allah yang gerakkan? Nggak mungkin. Kalau semua gerak-gerik kita Allah yang gerakkan, maukah kita menggerakkan ini diri kita melakukan maksiat? Jadi maukah kita nanti di akhirat ketemu dengan Allah, terus kita mempertanggungjawabkan Allah yang melakukan maksiat itu? Coba, kan Allah yang gerakkan kita. Jadi pencuri itu waktu dia mencuri itu Allah, Pak. Maksudnya Allah yang kekuatan Allah dia bisa mencuri. Gak bisa dia mencuri kalau bukan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali karena Allah. Berarti pencuri waktu mencuri itu pakai kekuatan Allah. Tapi dia yang mau mencuri, bukan Allah. Bedakan. Dia pakai kekuatan Allah, tapi dia yang mau pakai kekuatan Allah mencuri. Sama nih, kita kasih uang kepada anak-anak kuliah di luar kota. Nih kamu pakai 3 juta sebulan untuk makan, uang kos, sama biaya telekomunikasi. Nah, jadi anak itu semua biayanya ditanggung oleh orang tua. Waktu anak itu melakukan pelanggaran, apakah orang tua yang menginginkan? Kan bukan. Yang melakukan pelanggaran adalah anak, tapi menggunakan daya dan kekuatan yang diberikan oleh orang tua. Waktu dia pulang ke rumahnya ditanya, apa saja yang kamu gunakan uang 3 juta itu? Uang kos 1 juta mah, makan 1 juta, 1 juta lagi buat apa? Ya sekali-sekali kedugem. Kedugem itu bukan salahnya orang tua, tapi pakai kekuatan orang tua. Nah, begitulah manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau berbuat dosa salahnya 2. Pertama melanggar perintah Allah, yang kedua menyalahgunakan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya.
kalau orang berbuat dosa. Tapi kalau kita berbuat ibadah, berbuat baik, sepenuhnya Allah. Jadi kita harus kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Bapak Ibu, karena waktu kita yang sudah selesai, saya kutipkan ayat ini supaya kita jangan terlalu menganggap bahwa agama itu bikin kita nggak bisa gerak. Kalau gitu tuh agama nggak bisa bikin kita gerak nih. Semua serba dikungkung. Kalau gini, Islam serba mengungkung, manusia nggak bisa. Kita kan di dunia butuh hiburan, butuh makan, butuh minum, butuh kemana-mana rekreasi. Masa agama begitu mengungkung manusia? Nah, coba dibaca baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf mulai 31, 32, 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Kita anak cucu Adam tadi yang mulia nih. Huzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai semua perhiasan, ya, pakai saja perhiasan yang kalian punya. Asal jangan perhiasan itu diambil punya tetangga. Yang kalian punya. Punya baju bagus, pakai baju bagus. Punya kendaraan bagus, pakai kendaraan bagus. Punya topi bagus, pakai topi bagus. Punya apa saja perhiasan yang kalian pakai, yang punya halal, pakai. Enggak dilarang. Ya. Inda kulli masjid, apalagi kalau mau masuk masjid. Jangan dibalik, ke mau pesta itu pakaian yang harganya 500.000, pas ke masjid pakai singlet. Itu tidak benar. Ya, jangan dibalik. Wa kulu washrabu, makan dan minum. Ya, kuliner yang hobi kuliner. Yang penting jangan ngutang terus. Bon, jangan ngebon, jangan kartu kredit terus, nanti tersiksa. Ya, makan pakai uang yang kalian punya. Makulu washrabu, sekarang banyak kuliner, banyak bikin di kafe. Ya, hangout boleh nggak hangout? Ya, boleh, silakan hangout, makan minum di sana. Tapi wala tusrifu artinya jangan berlebihan. Jadi tidak boleh berlebihan. Ya, boleh berlebihan. Kalau orang nongkrong, kita nongkrong di kafe, pengeluaran 200.000, ya kalau bisa kerja yang menghasilkan 300.000. Tapi kalau cuma keluar kafe 200.000, ngobrolnya nggak jelas kemana, bikin dosa, ya rugi kita. Ya itulah muru'ah, itu di situ letaknya. Muru'ah itu maslahat mudaratnya gitu. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka orang yang berlebihan. Kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadi. Katakanlah, siapa yang mengharamkan apa yang dikeluarkan Allah dari bumi ini, hiasan. Enggak boleh ada yang mengharamkan. Seperti tadi para sahabat Nabi yang sudah seakan-akan mengharamkan istri, mengharamkan makan di siang hari, seakan-akan dia lebih hebat dari Nabi. Turun ayat ini, siapakah yang mengharamkan apa yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk dinikmati? Enggak boleh. Wat tayyibati mir rizki, dan rizki yang baik-baik, enggak boleh diharamkan rizki yang baik-baik itu. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya, justru itu disiapkan untuk orang yang beriman di dunia ini. Masa orang kafir yang menikmati itu yang enak-enak, yang bagus-bagus di dunia ini? Kan mesti orang beriman yang menikmati itu. Iya. Buah apa yang paling enak di dunia? Ya, mestinya orang beriman yang makan itu. Ya, buah apa yang paling enak? Yang bapak ibu suka, ya belilah itu, makanlah itu. Makanan paling enak, tempat paling indah yang bisa datangi dia. Iya. Enggak boleh diharamkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Khalisatan yaumul qiyamah, cuma nanti di hari kiamat yang baik-baik itu khusus untuk orang yang beriman. Kalau di dunia boleh orang beriman, orang kafir boleh menikmati, tapi orang beriman nggak boleh mengharamkan yang baik-baik itu. Tapi kalau di akhirat, itu khusus untuk orang beriman. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Begitu Allah menjelaskan supaya kalian paham persoalan hidup ini, kata Al-Quran. Nah, terakhir, lalu mana yang diharamkan? Kul, katakanlah Muhammad, innama harrama rabbi, yang hanya diharamkan oleh Tuhanku itu apa? Yang mana yang diharamkan? Inilah yang harus kita jadi lampu merah ini. Ini garis merahnya di sini nih.
kalau kita beragama. Apa garis merahnya? Apa yang diharamkan? Pertama, al-fawahish. Apa itu al-fawahish? Bentuk jamak dari al-fahisha. Semua perbuatan keji yang menjijikkan, yang merusak harga diri. Semua perbuatan yang merusak harga diri kita sebagai Bani Adam itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kotor, ya, mencaci maki orang, mengumpat, ya, merendahkan orang, itu semua perbuatan keji. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma zahara minha wa ma batana, baik itu keluar lahir maupun ada di dalam hati saja. Jadi ada perbuatan keji hanya dalam hati, yakni setiap hari nyumpahin orang, dengki sama orang, itu nggak kelihatan, tapi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelek-jelekin orang dalam hati. Orang itu nggak pernah baik di hatinya dia, itu Allah aja bikin dia, kok nggak mungkin Allah bikin dia kalau nggak baik. Ya. Soal dia punya keburukan, ya semua manusia punya keburukan. Nah itu haram itu. Kemudian apa itu? Wal isma. Apa itu al isma? Dosa. Semua yang dilarang dalam Al-Quran oleh Nabi itu namanya dosa. Ya, wal ism. Al ismu itu dosa. Wal bagya. Apa itu al bagya? Ini orang, mencelakai orang, ya. Kemudian wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi, mensyarikatkan Allah. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lam, dan mengatakan apa yang Allah tidak katakan dan mereka tidak ketahui. Mengatakan tentang Allah apa yang mereka tidak ketahui. Nah, itu saja yang diharamkan oleh Allah. Selain itu, Bapak Ibu, ya, nikmatilah kehidupan dunia ini dengan cara halal dan tidak berlebihan. Ya, kurang lebih itulah. Nah, kalau itu yang bisa yang kita lakukan, kita jaga diri kita, maka kita sudah naik ke makam namanya makam muru'ah. Saya kira demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.